Sebat dulu guys, sebat. Soalnya kan banyak ya. Jadi mata batinnya kebuka, yang dilihat cuma jurik gitu. Jadinya dia pengen buang gitu. Nah, yang menarik adalah ini yang menarik ya. Kalau mimpi ada orang meninggal, kadang saya suka benar. Ya nggak penting juga sih, ngapain kamu takut? Hidup mati kan bukan di tangan kamu ya. Kamunya aja terlalu terlalu hanyut gitu loh dalam analisa pikiranmu sendiri. Hidup mati mah bukan di tangan kamu, Neng. Jadi gak usah lebay. Ngapain kamu merasa takut? Ngapain kamu merasa bersalah gitu loh? Berapa? Tapi cari dong maknanya apa. Iya tahu kan, Neng, kan cewek itu tadi. Apakah umur seorang, nggak ada yang tahu kalau umur mah rahasia Tuhan itu mah ya. Kadang saya juga bingung ya. Orang bisa ketakutan gitu. Kadang juga bisa bangga gitu, bisa nebak-nebak. Bisa nebak hal-hal yang tanda kutip itu yang sifatnya itu ramalan gitu loh. Padahal ya guys ya, BMKG aja tuh yang tebakannya lebih banyak daripada kamu itu nggak sombong-sombong amat gitu loh, nggak takut-takut amat ya. Nggak lebay. BMKG ya yang lebih banyak nebaknya, lebih banyak bener daripada kita. Biasa aja, salah ya biasa aja. Nah itu yang disebut sebagai level kesadarannya itu ya masih rendah gitu. Jadi lampaui dong, jangan ketakutan terus. Mau sampai kapan ketakutan? Ya, masa kalah sama BMKG? Kita belajar sadar gitu loh, bukan belajar takut, bukan belajar nggak bisa nerima potensi-potensi itu, tapi belajar sadar. Kenapa saya dikasih potensi ini? Manfaatnya apa? Nah itu kan kamu harus gali, harus kamu hadapin. Kalau takut melulu ya gimana? Gitu guys. Makanya akalnya dipakai lah ya. Urusan-urusan potensi itu jangan pakai emosi guys, tapi pakai akalnya. Makanya kan kalau nggak salah ya di Islam itu kan ada ulul albab ya. Itu orang-orang yang pakai akal loh untuk mikir dan menggali lebih dalam loh soal apa yang tersirat loh. Jangan kejebak di emosi doang gitu loh.
Renungin coba. Masa takut apanya, mau buat apa gitu loh, nggak ada gunanya buat kamu juga. Justru intuisi itu agar kamu tuh bisa naik jiwanya, bukan malah ketakutan turun lagi ke bawah. Karena kesadaran fisik. Karena di ranah-ranah sini nih udah pakai insting dia. Kayak hewan mau cari makan dia pakai insting dia. Hidup dan mati pakai insting dia. Kamu kan manusia dikasih akal dan pikiran. Kalau nggak dipakai, ya pakainya cuma insting. Nah direnungin gitu, potensi saya ini buat apa sih? Kok saya bisa tahu gini, tahu gitu, ngerti ini, ngerti itu, untuk apa gitu? Ya, kontemplasiin gitu. Supaya kamu nggak jadi kucing lagi kehidupan berikutnya. Kalau jadi kucing, kalau jadi nyamuk tinggal nunggu ditepuk aja kamu. Kalau jadi nyamuk, ya kan, cari makan, tiba-tiba mati dia, ceplok aja. Ya. Kucing, nah yang menarik adalah kalau dia mau dekat udah cukup amalannya, dia jadi kucing atau anjing, guys. Misalnya kan dia turun nih, naik dari tumbuh-tumbuhan jadi binatang, dari binatang jadi udah bisa nih cukup buat jadi manusia. Ya. Nah sebelum jadi manusia dia jadi kucing dan anjing. Salah satunya. Kenapa? Karena sebelum dia menjadi manusia, dia belajar mengamati manusia. Paham nggak? Oh gini tuh jadi manusia. Ngajari berbagi sedekah makanan. Oh gini tuh gitu. Dia lagi ngamatin. Makanya kucing kamu itu tuh, yang pokoknya dia dekat sama kamu itu dia lagi belajar ngamatin kamu gitu. Dia ngamatin cinta kasihnya kamu, dia ngamatin kebodohannya kamu gitu kan. Jadi jangan kira kucing dan anjing itu nggak ngerti mereka, guys. Tahu, makanya beberapa hewan peliharaan yang dekat gitu ya, yang connect gitu ya, kamu sedih dia ikut sedih gitu loh. Dia bisa merasakan gitu. Ya kalau kita nggak ya nggak apa-apa, kan saya bicara kucingnya, binatangnya, bukan kamu. Gimana sih? Binatang peliharaan ya, yang dekat banget gitu, connect banget, karena itu jodoh guys, itu guys. Yang ngatur yang di atas juga, bukan kayak kamu nyari suami atau nyari istri. Bisa ketipu di tengah jalan. Enggak,
Jangan salah. Ya. Loyal mereka kalau mereka udah mau jadi peliharaan kamu tuh. Karena dia nggak punya pilihan lo. Pilihannya cuma kamu lo. Kamu masih bisa main ke tempat si A, si B, si C, ke teman-teman kamu. Dia kan nggak bisa tuh. Kalau udah jodoh, setia mereka sampai mati dia di situ. Setianya lebih setia dari manusia. Karena dia belajar gitu. Manusia ya, misalnya binatang peliharaan lah ya. Kamu mau kayak gini nih, teman saya punya anjing tuh 5 guys. Ya. Tapi masalahnya dia cuma beli, yang urus pembantu. Tahu nggak tuh anjing sayangnya sama siapa? Sama yang ngasih makan, pembantunya. Lebih nurut. Temen saya sampai ngeluh gitu. Lalu lagi lu yang beli, lu yang dicuekin, malah lepas ke ini. Sama kan kayak orang tua yang pakai pengasuh buat anak gitu. Dia lebih pengasuh itu lebih lengket sama pengasuhnya itu, baby sisternya tuh. Bahkan lebih melebihi kedekatan dengan orang tuanya. Kenapa? Karena kalau bintang peliharaan kalau udah jodoh, kalau dikasih makan, loyal dia. Dia nggak makan majikan gitu. Kalau manusia makan teman. Aduh, manusia bisa makan teman guys. Bedanya di situ. Pagar. Pemakan segala dong. Ya iyalah. Suami orang aja disikat kadang-kadang. Suami orang aja disikat, gimana nggak makan orang itu? Nah, kadang-kadang suami teman yang disikat. Ya, jadi sadari gitu, kenali intuisimu, pertajam intuisinya, karena kamu jiwa tuh butuh tuh, ya butuh tuntunan, dan intuisi itu bisa datang itu dari dimensi lebih tinggi guys. Bisa di sini, bisa dari sini, ya kecerdasan ilahi ya. Nah yang menarik tuh dari sekian banyak ini 1, 2, 3, 4, 5, koneknya sama harusnya tuh ke sini. Nah kalau di pembelajarannya gurunya Mas Ori, Kang As tuh namanya Cosmic Intelligence namanya. Ini Cosmic Intelligence nih. Harusnya ketemu di situ.
Thank you. Ya. Jadi kenali intuisimu sendiri gitu. Jangan diabaikan. Supaya kamu terus naik. Nah, pernah dengar orang channeling nggak? Orang channeling pernah dengar nggak? Nah, orang channeling itu dia ngakses dari sini, kesadaran sini nih, itu komunikasi dua arah. Itu channeling namanya. Tapi bahayanya adalah dia pikir ke sini, kadang-kadang ke sini. Bahayanya kadang-kadang di situ, guys. Ya. Jadi intuisi itu tujuannya cuma satu, pertumbuhan jiwa. Kalau insting tujuannya cuma satu, karena materialistik, ngejar perolehan. Yang menjebak kamu apa? HTC. Hati-hati guys ya. Hati-hati, ntar kamu gak bisa pulang. Ntar gak bisa pulang loh. Karena kemelekatannya tinggi tuh. Ya, kemelekatannya tinggi. HTC itu kemelekatannya tinggi. Ya nyangkut lah. Widih, thank you mami. Ya, kemelekatannya tinggi. Saking sayang kamu sama keluarga gitu, pas kamu meninggal nggak rela gitu, bisa nyangkut loh. Ya, orang terdekat saya nyangkut. Ujung-ujungnya saya juga yang bantuin. Ya udahlah, dibantuin sama temen gitu, akhirnya beres. Ya udah ketutup lah Neng, pintunya udah ketutup kalau udah lewat 40 hari. Kalau yang ditinggal belum bisa melepaskan, bisa nyangkut, bisa mengganggu keputusan yang pergi itu. Makanya kalau kamu ada yang meninggal, kamu harus belajar untuk ikhlas, ridho tuh. Ya, kalau enggak bingung dia antara gue nyebrang atau gimana nih gitu. Thank you. Kasian loh. Nah, kalau udah nyangkut, kamu pikir ya udah, kamu udah lupa dia nyangkut ya. Nah, kalau nyangkut, hati-hati itu. Ya. Itu dia bisa diculik. Sama siapa? Sama orang-orang yang main supra lah. Iya. Ngelepasin apa tuh? Ya ridho. Ya namanya udah ketetapan Tuhan ya, orang meninggal itu kan rahasia di tangan Tuhan ya. Hidup mati itu di tangan Tuhan guys. Jadi kalau itu ketetapan Tuhan ya kamu harus ridho, belajar ridho. Letting go.
Biar terus gimana mah? Kalau udah ketutup mah nggak bisa tuh. Efek samping terlalu mengejar HTC, kemelekatan. Apa kita bisa? Kalau kamu punya bakat bisa, kalau nggak punya bakat nggak bisa. Harus minta tolong orang. Makanya ada orang-orang punya potensi tertentu, nyebrangin arwah gitu. Ya. Itu pun jodoh gitu loh. Ya, nggak sembarang, itu pun jodoh. Itu balik lagi ke amalan dia juga sih, amalan arwahnya juga gitu. Cukup gak gitu? Bisa nggak lewat belajar? Nggak cukup waktu kayaknya, Buni. Nggak cukup waktu. Ya. Tinggal mantan, wah, kemelekatan tuh. Ya, iya butuh waktu. Karena itu ilmunya itu ilmu beda alam tuh. Cohen bisa ya, enggak lah, nggak bisa. Saya bukan spesialisasinya di situ. Engkong saya bisa. Ya. Jadi yang bisa tuh kakek saya. Cuman saya nggak mau. Saya punya potensi itu tapi nggak mau, guys. Ya. Tapi potensinya ada. Ya, potensinya ada. Cuman saya nggak mau ke sana gitu, nggak mau di sana. Lebih baik potensi gini lah gitu. Ya, potensi itu bisa kita tolak. Ya bisa. Ya yang penting kan sebenarnya gini ya. Sebenarnya kan gini. Jadi yang nyangkut itu, misalnya nyangkut ya. Misalnya ini kan ya, nih, misalnya ini kan dia kan nyangkut nih, dia nggak butuh nih, dia nggak cukup nih amalannya nih. Nah, jadi kita yang di kehidupan ini yang masih hidup tuh, kita bisa melakukan pelimpahan jasa. Nanti kita berbuat baik, limpahin jasa gitu. Itu kan yang di surat Yasin begitu kan. Di buku Yasin ya. Ada namanya nggak? Ya kan? Ya itu. Gitu. Mbak Nova. Tapi kadang-kadang orang tuh nggak niat gitu loh, nggak niat karena dia nggak paham. Jadi kenapa saya tuh orang bilang ngapain sih lu capek-capek gitu, bikin materi gini gitu kan, terus kasih gratis pula gitu kan? Enggak, saya lagi nanem gitu supaya saya bisa melimpahkan jasa. Buat siapa? Ya buat atas saya lah. Garis keturunan di atas saya gitu. Karena ini soal ngurusin cahaya, guys. Dan berbagi cahaya gitu aja. Iya, nggak ada yang sia-sia lah pasti. Ya. Makanya kita terus connect kok sama garis keturunan tuh connect. Saya nanam pohon, ya nggak apa-apa. Yang penting niatnya baik gitu loh.
Ya, jadi bukan soal kencengin ritual gitu. Enggak, ritual itu cuma connect doang guys, nggak ngurusin cahayamu. Beneran, ritual itu hanya menghadirkan koneksi tok. Ya, kayak kamu nih nelpon gitu kan, connect doang gitu. Tapi nggak ada itunya, nggak ngurusin cahaya tuh. Ngurusin cahayanya lewat apa? Lewat laku, action. Tapi orang-orang yang ritualnya kenceng, intuisinya tinggi. Kenapa? Karena ini soal komunikasi. Dia akan mendapatkan masukan tuh, petunjuk tuh. Nah, harus ngapain? Nah itu. Nah di situ berperannya di situ nanti. Tapi harus ada action. Kalau nggak ada action ya percuma tuh. Makanya gambarnya kan selalu dari mahkota nih. Masuk dia. Ya, ritual tuh hanya pengingat dan terhubung, untuk terus terhubung gitu. Hilangin kemelekatan dengan mantan gimana? Mohon arahan. Ingat yang jelek-jelek aja soal mantanmu. Mantanmu kan bukan malaikat. Ya, ingat aja yang jelek-jelek, lama-lama juga malas. Ya kalau yang baik mah nggak putus satu, nggak jadi mantan, gimana sih? Jadi jangan buang waktu, jangan buang hidupmu itu hanya untuk meratapi sesuatu yang udah lewat gitu. Ya, yang jelek-jeleknya aja. Dia kok dulu gua beliin ini dia nggak hargain gua. Nah itu yang bikin kamu gampang tuh. Gua ada bela-belain lu, beliin kado begini, marah-marah dia. Itu yang lu inget-inget. Pasti move on gitu. Loh saya nggak ngeledek ini. Kalau kamu praktekin keluar kamu pasti move on tuh. Kalau ingetin yang jelek-jeleknya aja, beneran kamu praktekin deh, coba deh ya. Ya pengalaman itu kan fakta soalnya kan. Saya tuh nggak ada, lucunya ini boleh dibilang gombal ya, terserah ya. Saya tuh dari sejak SMP tuh udah punya apa tuh? Punya harapan lah ya. Kalau mau pacaran itu yang pertama dan terakhir gitu. Ya. Nah ya, kejadian gitu, istri saya adalah pacar yang pertama dia dan terakhir. Karena ya kalau yang dulu antara saya nggak mau atau dia nggak mau gitu, jadi nggak ketemu gitu. Nah itu kan nggak bisa dibilang pacar ya, gebetan lah. Tapi nggak ada yang pernah jadi, nggak ada yang pernah jadi gitu. Jadinya pas yang pertama dan terakhir. Nah bangsatnya saya ngaku nih bangsatnya nih, karena kurang bandel gitu ya, ya. Ini sebelum belajar beginian ya, tapi sensitivitas saya tuh udah tinggi gitu loh. Karena sensitivitas tinggi tuh jadi ada kelebihan lah ya gitu, yang menarik gitu ya dari di mata cewek lain gitu. Kok orang
unik gitu ya. Anda mikirnya gitu ya, kok bisa ngertiin saya kan kuatnya tuh di kecerdasan emosional tuh ya. Potensi saya tuh kuatnya tuh di kecerdasan emosional. Jadi di awal-awal tuh waktu belum belajar beginian tuh saya sensitivitasnya tinggi, saya tapi nggak ngerti. Jadi suka curhat tuh, cewek tuh curhat padahal udah married tuh, lama-lama nyantol gitu loh. Nah itu bangsatnya itu kadang kurang bandel gitu. Tapi nggak nyampe macam-macam ya guys, nggak nyampe macam-macam. Ya, karena di dalam diri itu, di dalam diri itu ada yang ngingetin terus lo. Gitu. Lu nggak boleh lu kayak begitu, bego lu gitu. Udah bisa dimarahin saya. Ya. Nggak, kalau istri saya mah tahu, saya akan ceritain. Karena dia kan Scorpio ya. Jadi Scorpio tuh gini, Scorpio tuh asal lu jujur aja, dia bilang gitu ya. Ya. Asal lu jujur, asal lu itu aja, dia percaya gitu. Kalau dia udah percaya, dia nggak pusingin gitu. Ya. Tapi begitu lu hianatin dia, abis gitu sama Scorpio mah. Ya. Karena kebebasan itulah yang membuat saya tuh sempet belok gitu. Waduh, bahaya. Untung nggak ngapa-ngapain, nggak sampai gimana. Karena di dalam tuh tak kuat tuh. Ya, harus ngalamin, tetapi jangan sampai nyemplung gitu. Ya. Enggak, cuma deket doang, deket di ranah perasaan aja sih. Kalau soal itu mah saya bisa kontrol. Nafsu yang lain itu saya bisa kontrol lah. Ya. Iya, Scorpio ya begitu. Nah, kalau yang dicurhat di hotel itu orang private kok. Lucu. Jadi saya dapat klien cewek maskulin, CEO lagi kan, direktur gitu kan, jaim dia, ya dia maunya ketemu gitu. Gue harus ketemu private, ya nanti gue booking hotel. Saya pikir kan di lobby ya, tapi dia bilang booking hotel, maksudnya gimana nih gitu. Enggak lah, gila lu, gue kalau di lobby malu gue gitu. Dia benar-benar udah nggak ini nih, udah kasar ngomong tuh, udah nggak tahan gitu loh, pengen luapin semua kan. Ya udah, saya bilang, tapi lu di situ, gue di sini gitu ya. Nggak ada rasa ketarik. Udah kalau itu udah aman tuh gitu. Cuman kan orang kadang-kadang kan nggak paham ya, jadi saya takutnya nanti orang salah paham gitu. Nah, jadi pada saat itu tuh ya di hotel gitu, dia cerita nangis terus, lucu loh, dia nangis terus. Tapi begitu udah itu, udah lu sekarang maunya apa, gini. Oh ya udah, oke, tak kasih gitu. Kejebak twin flame pernah nggak? Nggak pernah, karena udah ngerti saya. Ya. Nah dari situ, wah berarti udah lulus nih gitu, udah ada ujian ini. Tapi ya setelah itu ya biasa aja sih saya mah.